dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom, apa kabar kalian semuanya? Kembali lagi bersama Kak Titif. Hari ini kita mau beribadah bersama-sama lagi. Yuk Kak Titif ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita pujikan sebuah pujian, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Masih tetap berdiri, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata karena kita mau berdoa. Tirukan Kak Titif ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami hari ini boleh berkumpul lagi untuk beribadah bersama. Tolong Tuhan, pimpin kami dari awal sampai ibadah ini selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk adik-adik. Kita mau memujikan satu buah lagu lagi, yaitu Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Kita mau mendengarkan Mazmur Pujian. Hari ini Mazmur Pujian terambil dari Mazmur 7 pasal 18. Kata itu ulangi lagi, Mazmur Pujian terambil dari Mazmur pasal 7 ayat 18. Mari kita bangkit berdiri, kita mau baca bersama-sama. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Amin. Oke, jangan duduk dulu. Loh, tapi jelek ya. Maju cut dulu. Kita akan menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan memuji sebuah pujian, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Shalom adik-adik. Sudah disiapkan Alkitabnya? Pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama ya. Dari 2 Tawarik pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ke-12. Adik-adik, sebelum kita membaca, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersama adik-adik layan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah dengan Roh Kudus-Mu agar kami bersama adik-adik mampu mendengar dan memahami kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Adik-adik, kita baca bersama-sama ya. 2 Tawarik pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 12. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah.
ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia memperbaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Judul bacaan kita adik-adik pada pagi hari ini yaitu kamu harus kuat. Ya, di dalam kitab Tawarik memuat riwayat kerajaan Israel dan Yehuda. Mulai dari pengurapan Daud sebagai raja atas Israel sampai dengan kekalahan kerajaan Yehuda. Sebelum kerajaan Yehuda dihancurkan oleh kerajaan Babel, kerajaan Israel terbagi menjadi dua, yaitu Israel Utara yang ibu kotanya Samaria dan Israel Selatan, kerajaan Yehuda yang kotanya sekarang Yerusalem. Nah, adik-adik, kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh raja-raja keturunan Daud, apakah mereka mengikuti kehendak Tuhan atau tidak? Nah, ketaatan para raja kepada Tuhan ditunjukkan dengan kalimat seperti ini. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, atau ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, adik-adik, kakak memperkenalkan satu tokoh Alkitab. Dia adalah seorang raja, dia juga keturunan Raja Daud, namanya adalah Asa. Di mata Tuhan, Raja Asa adalah raja yang baik dan hidup benar menurut kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, Raja Asa sedih melihat negerinya. Kenapa? Karena orang-orang tidak mendapat pengajaran dari imam. Orang-orang selalu berbuat kasar, tidak mau mematuhi aturan di negerinya, sehingga negerinya menjadi kacau. Pada saat itu ada seorang nabi yang datang menemui Raja Asa. Nabi itu adalah Nabi Asaria. Nabi Asaria menyampaikan bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan Raja Asa dan seluruh penduduk Yehuda. Nabi Asaria juga mengingatkan agar Raja Asa dan seluruh penduduk kerajaan Yehuda mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Raja Asa memikirkan apa yang disampaikan Nabi Asaria. Apakah saya dapat melakukan itu semua? Apakah saya mampu?
kata Raja Asa mengubah penduduk untuk menyembah Tuhan Allah dengan sepenuhnya. Lalu Nabi Asaria berkata, "Kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu." Perkataan Nabi Asaria membuat Raja Asa menjadi bersemangat. Raja Asa menguatkan hatinya, menyingkirkan semua patung-patung dewa di seluruh kerajaan Yehuda. Dan Raja Asa mengumpulkan rakyatnya dan mereka berjanji akan mencari Tuhan dengan segenap hati. Adik-adik, sering kita melanggar perintah Tuhan karena kita seringkali tidak mau beribadah, melakukan tindakan yang tidak menyenangkan orang lain, bahkan menyakiti mereka. Contoh, menyakiti teman, saudara kita, kakak atau adik, bahkan juga orang tua kita sendiri. Adik-adik, melakukan perintah Tuhan memang seringkali rasanya sulit. Apalagi adik-adik ketika mau ibadah IMPA secara daring. Ada yang hadir mau ikut, ada yang tidak beribadah. Nah, adik-adik, mari kita selalu kuat di dalam Tuhan, membangun ibadah bersama-sama. Karena apa? Tuhan Yesus sayang dan memberkati kita. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan. Kita belajar seperti Nabi Asya ya. Dia selalu kuat dan selalu menuruti apa yang disampaikan oleh Nabi Asaria. Demikian firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari kita menyanyi satu pujian Kidung Ceria 262. Kita bisa nyanyikan 2 kali ya adik-adik, apabila kita sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Nah, adik-adik, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami sudah mendengar dan membaca firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah kami mau belajar seperti Nabi Asa, kami selalu kuat, selalu bersemangat untuk menjadi anak-anak Tuhan yang rajin beribadah, rajin berdoa, rajin mendengar peraturan-peraturan yang sudah disampaikan dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau berdoa untuk adik-adik kami yang belajar di sekolah maupun di rumah. Tuhan Yesus tolong memberkati adik-adik, memberi kekuatan, kesehatan pada adik-adik semua. Juga Tuhan Yesus kepada orang tua mereka masing-masing, Tuhan juga memberkatinya. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, baik ya Tuhan, pemerintahan kami dari pusat bahkan sampai ke pelosok. Tuhan juga ikut campur, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi bangsa dan negara kami, juga pemerintahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja kami yang ada di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, secara khusus untuk gereja kami Tuhan, GPIB Pelangi Kasih Lawang. Tuhan Yesus boleh memberkati gereja kami, baik semua para majelis, pengurus pelkat, bahkan komisi, bahkan semuanya Tuhan yang ada di gereja kami. Tuhan boleh melindungi, memberkati akan seluruh jemaat-jemaat kami. Terlebih Tuhan akan pendeta kami, Bapak Radius bersama keluarga, Tuhan juga memberkatinya. Tuhan selalu melindungi, selalu memberikan yang terbaik di dalam keluarga Bapak Pendeta kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Inilah doa syafaat kami yang jauh lebih sempurna. Tuhan boleh menyempurnakan di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita siapkan persembahan kita, jangan lupa dilipat yang rapi. Nanti pada saat setelah pujian, adik-adik bisa meletakkannya atau memasukkannya ke dalam celengan yang sudah disediakan, atau adik-adik bisa mengitipkannya pada mama atau papa saat mama papa ke gereja. Oke, kita pujikan. Ku bawa persembahan ya. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Terimalah oh Yesus persembahan ini. Sekali lagi. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Terimalah oh Yesus persembahan ini. Adik-adik, mari kita tutup ibadah impa pagi hari ini. Dan adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah beribadah impa pagi hari ini. Dan kami mau tutup, kiranya kekuatan dan kuasa Tuhan Yesus melindungi, menguatkan adik-adik dan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.